Pernah nggak sih kamu dengar cerita tentang kerja Rodi di zaman penjajahan Belanda? Hampir semua buku sejarah di sekolah selalu menggambarkannya begini. Rakyat Indonesia dipaksa kerja membangun jalan, jembatan, benteng tanpa dibayar sepeser pun. Kerja Rodi sama dengan kerja paksa. Tapi bagaimana kalau ternyata cerita itu gak sepenuhnya benar? Bagaimana kalau rakyat ternyata sebenarnya dibayar, tapi uangnya tidak pernah sampai ke tangan mereka karena ada yang mengkorupsi dan memotong habis-habisan hak mereka. Dan yap, inilah salah satu rahasia gelap kolonialisme Belanda yang jarang dibongkar, fakta yang membuat kita sadar sistem penjajahan bukan hanya soal kerja paksa, tapi juga soal manipulasi, penyimpangan, dan korupsi terstruktur. Dan anehnya, jejak praktik itu masih bisa kita lihat bahkan sampai sekarang. Kalau kita ngomongin kerja Rodi, yang kebayang pasti menderita. Rakyat dipaksa kerja siang malam, dipukul kalau malas, meninggal kelelahan di jalanan. Dan memang bagian itu benar adanya, tapi di balik penderitaan itu ternyata ada sistem administrasi kolonial yang cukup mengejutkan. Karena secara resmi, pemerintah Belanda ternyata menetapkan upah bagi para pekerja Rodi. Loh, jadi sebenarnya rakyat nggak 100% kerja gratis. Iya, dalam catatan kolonial ada alokasi bayaran, tapi inilah plot twist-nya. Upah itu dikorupsi habis-habisan oleh pejabat lokal dan pejabat kolonial sendiri. Beberapa arsip Belanda menyebutkan bahwa untuk proyek besar seperti pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan di era Gubernur Jenderal Denlos awal tahun 1800-an, para pekerja Rodi secara administratif dianggap digaji. Tapi coba tebak apa yang terjadi? Para bupati dan pejabat lokal yang jadi perantara memotong bayaran itu. Sebagian besar uang malah masuk ke kantong pejabat kolonial. Lalu rakyat? Mereka tetap kerja Rodi, tetap lapar, dan tetap menderita. Jadi di atas kertas, kerja Rodi bukan kerja paksa sepenuhnya, tapi dalam praktiknya sama saja. Rakyat tetap sengsara. Ini mirip banget dengan istilah modern korupsi sistematik. Bedanya, kali ini terjadi di abad 19 di bawah penjajahan Belanda. Bayangin, selama ini kita tumbuh dengan narasi bahwa kerja Rodi itu cuma soal dipaksa kerja tanpa upah. Tapi kalau benar ada upah, lalu siapa yang menikmatinya? Apakah itu artinya penderitaan rakyat kita bukan hanya karena penjajahan, tapi juga karena pengkhianatan dari segelintir pejabat yang seharusnya melindungi mereka? Apakah ada bupati, kepala desa, atau bangsawan pribumi yang ikut mempermainkan nasib rakyat demi posisi nyaman di bawah Belanda? Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membuka wajah asli sistem kolonialisme Belanda, bukan hanya brutal secara fisik, tapi juga licik lewat administrasi bayangan yang menindas dengan cara lebih halus. Untuk ngerti lebih dalam soal kerja Rodi yang ternyata dibayar tapi dikorupsi ini, kita harus mundur dulu ke masa awal abad ke-19. Saat itu, Belanda sedang menghadapi krisis besar setelah kalah dari Napoleon di Eropa. Indonesia waktu itu dikenal sebagai Hindia Belanda. Jadi, sapi perah utama untuk mengisi kas negeri kolonial. Dari sinilah muncul berbagai kebijakan yang nyiksa rakyat, termasuk kerja Rodi dan tanam paksa. Apa itu kerja Rodi? Kerja Rodi secara harfiah artinya kerja paksa, tapi konteksnya di Hindia Belanda lebih spesifik, rakyat dipaksa mengerjakan proyek-proyek infrastruktur kolonial. Proyek legendarisnya Jalan Raya Anyer Panarukan sepanjang kurang lebih 1000 km di bawah Denlos pada tahun 1808 sampai 1811. Selain itu, benteng, gudang, pelabuhan, dan perkebunan.
Daniels dikenal sebagai gubernur jenderal yang keras kepala sekaligus kejam. Dia butuh jalan cepat untuk mobilisasi pasukan melawan ancaman Inggris. Solusinya, rakyat dipaksa kerja rodi tanpa banyak pilihan. Kalau di buku sejarah sekolah, gambarannya selalu begitu. Rakyat dipaksa kerja rodi tanpa upah. Ribuan orang mati kelelahan, dan Les selalu digambarkan sebagai setan hitam penjajah. Narasi ini memang ada benarnya, tapi ternyata arsip kolonial justru mencatat ada mekanisme upah. Ya, bayarannya memang sangat kecil, tapi tetap ada catatannya. Lalu, kenapa kita hampir nggak pernah dengar soal ini? Karena dalam praktiknya, rakyat memang tidak pernah merasakan bayaran itu. Uang raib di tengah jalan. Selain kerja rodi, ada juga tanam paksa atau kultur stelsel yang diperkenalkan Van den Bosch tahun 1830. Prinsipnya, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanahnya. Hasil panen harus disetor ke Belanda. Katanya, rakyat mendapat kompensasi, tapi pada kenyataannya, pemotongan gaji, pungli, dan korupsi bikin rakyat tetap sengsara. Jadi, baik kerja rodi maupun tanam paksa, pola penyelewangan sistematis selalu ada. Di atas kertas ada upah atau kompensasi, tapi di lapangan yang kaya pejabat kolonial dan bupati perantara, rakyat tetap sengsara, tetap lapar, dan tetap miskin. Sejarawan mencatat, saat membangun jalan raya Anyar Panarukan, ribuan rakyat mati kelaparan dan penyakit. Catatan administrasi Belanda menyebut ada alokasi upah, tapi hampir semua dikorupsi pejabat lokal. Bahkan ada kasus di Jawa Tengah di mana bupati mencatat rakyat sudah dibayar, tapi kenyataannya rakyat tidak pernah menerima sepeser pun. Inilah yang bikin narasi kerja rodi sama dengan kerja paksa tanpa upah seolah jadi kebenaran mutlak. Padahal kebenarannya lebih rumit. Ada sistem pembayaran, tapi sistem itu disabotase. Kalau kita lihat lebih luas, praktik seperti ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Di Inggris, di India juga punya sistem indentured labor dengan janji upah yang nyaris selalu dikorupsi. Di Afrika, rakyat dipaksa kerja di tambang emas dan berlian dengan dalih digaji, tapi pemotongan dan pungli bikin upah hanya formalitas. Artinya, korupsi dalam sistem kolonial itu bukan pengecualian. Ini adalah ciri khas kolonialisme modern. Jadi, ketika kita bicara tentang kerja rodi, ada dua lapisan fakta. Fakta di atas kertas, rakyat seolah digaji. Fakta di lapangan, rakyat tetap menderita karena uang itu dikorupsi pejabat kolonial dan perantara lokal. Disinilah letak kejamnya kolonialisme. Tidak hanya merampas tenaga, tapi juga merampok hak ekonomi dengan cara licik. Kalau di dua bagian sebelumnya, kita udah bahas gambaran umum tentang kerja rodi. Sekarang kita bongkar lebih dalam fakta yang bikin jalan-jalan kepala. Ternyata secara administratif, rakyat itu dibayar. Iya, kamu nggak salah dengar. Dalam catatan Belanda, ada alokasi anggaran untuk membayar para pekerja rodi. Tapi bedanya sistem pembayaran ini lebih mirip formalitas di atas kertas ketimbang realita di lapangan. Beberapa arsip menyebutkan bahwa setiap pekerja rodi, khususnya di proyek besar kayak Jalan Raya Pos Anyar Penarukan, seharusnya mendapat uang kompensasi. Jumlahnya memang kecil, seringkali hanya beberapa sen. Upah itu dihitung per hari atau per jumlah kerja tertentu. Tapi mekanisme penyalurannya nggak langsung dari pemerintah kolonial ke rakyat. Disinilah masalah muncul. Uang itu dititipkan lewat pejabat lokal seperti bupati, lurah, kepala desa, dan di level inilah terjadi kebocoran besar-besaran.
Bisa dibilang kerja Rodi adalah salah satu korupsi sistematik paling awal di Nusantara.